Halo, Putu Reza di sini dan ini adalah review untuk LG G2 Mini. Membuat smartphone flagship dengan ukuran yang menyusut lalu diberi label mini memang tengah menjadi tren saat ini. Setidaknya itu sudah ditunjukkan oleh Sony, HTC, dan juga Samsung. LG pun tidak ketinggalan dan telah memperkenalkan LG G2 Mini. Desainnya tidak berbeda dengan G2 yang original, hanya saja memang ukurannya menjadi lebih kecil. Letak tombol power dan volume yang khas, yaitu terletak di bodi bagian belakang, masih dapat ditemui dan menurut saya ini tetap menarik. Karena ukuran bodinya yang lebih kecil, tombol-tombol tersebut membuat G2 Mini terasa lebih mudah digunakan. Penggunaan dengan satu tangan juga tidak akan menjadi masalah walaupun Anda memiliki tangan dengan ukuran yang kecil. Meski memang butuh penyesuaian agar terbiasa, tapi waktu yang dibutuhkan tentunya tidak lama. Material yang digunakan LG masih tetap terbuat dari plastik, hanya saja kali ini finishing yang digunakan pada cover belakang tidak lagi glossy, melainkan matte dengan tekstur yang sedikit kasar sehingga terasa lebih enak di tangan. G2 Mini juga tidak hadir dengan konstruksi unibody seperti G2, yang artinya cover bagian belakangnya bisa dibuka. Di balik cover tadi terdapat baterai dengan kapasitas 2440 mAh, dua buah slot micro SIM card, dan sebuah slot micro SD. Meski punya nama belakang mini, tapi layar yang ada tidak bisa dikatakan kecil. Dengan luas 4,7 inci yang dimilikinya, ukuran tersebut setara dengan layar HTC One dan berbeda cukup jauh dengan iPhone 5 yang hanya 4 inci. Dengan resolusi 480x854, gambar yang ditampilkan memang tidak luar biasa tajam, tapi itu sudah lebih dari cukup. Dengan level kontras dan saturasi yang bisa dikatakan baik, layar dari G2 Mini sudah mampu menampilkan gambar dengan kualitas yang memuaskan. Beranjak ke bagian hardware, G2 Mini ditenagai prosesor Qualcomm Snapdragon 400 quad-core dengan clock 1,2 GHz, GPU Adreno 305, serta RAM sebesar 1 GB. Spesifikasinya ya memang 11-12 dengan Mini dari merek-merek lain, tapi kabar baiknya, G2 Mini sudah memakai Android KitKat versi 4.4.2 secara default. Performanya terasa lebih ringan, khususnya untuk hal transisi antar aplikasi. Saat dipakai untuk bermain game yang punya tingkat grafis sedang seperti Call Saturn atau yang tinggi seperti Riptide GP2, G2 Mini masih mampu menjalankannya dengan baik. Meski kadang ada lag yang terasa, akan tetapi tidak sampai taraf yang mengganggu. Baterai berkapasitas 2440 mAh yang ditanamkan pada G2 Mini terasa cukup awet. Dalam penggunaan sehari-hari meliputi akses sosial media, online chatting, browsing, dan juga mendengarkan musik, G2 Mini masih mampu bertahan di atas 13 jam lebih dan masih menyisakan kapasitas 2 digit. Untuk soal kamera, G2 Mini dibekali dengan resolusi 8 megapiksel yang menunjukkan bahwa tidak ada yang spesial pada bagian ini. Secara kualitas, hasil yang didapatkan bisa dikatakan baik khususnya pada kondisi cahaya yang memadai seperti mengambil foto di luar ruangan saat siang hari. Untuk urusan low light, G2 Mini juga tidak bisa dikatakan buruk. Tapi memang karena kamera yang ada tergolong standar-standar saja, foto yang didapatkan tentunya akan dihiasi dengan noise meski masih dalam taraf yang bisa ditoleransi. Smartphone ini juga dibekali dengan kamera depan beresolusi 1,3 megapiksel yang cukup bisa diandalkan untuk video call atau sekedar mengambil foto selfie. Soal video, kamera belakang dari G2 Mini mampu merekam dengan resolusi Full HD 1080p 30 frame rate per second dan juga 1280x720 dengan kamera depan. Kualitas videonya oke dan punya detail yang cukup baik. Satu lagi, mikrofon yang ada pada G2 Mini punya performa yang bagus hingga suara yang terekam terdengar sangat baik. Dari beberapa aspek yang sudah saya bahas sebelumnya, G2 Mini memang terlihat tidak berbeda jauh dengan versi orisinalnya. Tapi pada versi kecilnya ini, LG menambahkan satu fitur keamanan yang disebut dengan knock code. Sejatinya, knock code ini sama dengan knock on yang sudah diperkenalkan lebih dahulu pada G2, hanya saja knock code merupakan gabungan ketukan pada layar untuk membentuk sebuah pola yang berfungsi untuk membuka perangkat yang terkunci. Pengguna bisa memasukkan kombinasi sebanyak 2-8 jenis pola yang bebas untuk membentuk sebuah password. Selanjutnya, setiap kali akan membuka G2 Mini yang terkunci, pengguna cukup mengetuk layar sesuai pola yang sudah diatur sebelumnya. Jika ternyata nantinya lupa akan kombinasi yang ada, password yang juga diatur saat menyetel pola tersebut juga bisa tetap digunakan. Selama mencobanya, fitur ini terasa fungsional dan tentunya inovatif. Selain menghadirkan cara yang berbeda untuk mengaktifkan perangkat, kemampuannya untuk dapat diakses secara langsung meskipun layar dalam kondisi yang tidak aktif juga menjadi poin plus tersendiri. Secara keseluruhan, saya bisa bilang G2 Mini adalah smartphone kelas menengah yang oke.
Spesifikasi yang ditawarkan sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna smartphone pada umumnya. Desain yang ada mungkin masih terasa cukup aneh bagi sebagian orang, terlebih untuk letak tombol yang ada di bagian belakang. Tapi dengan sedikit adaptasi, hal tersebut tentunya tidak akan menjadi masalah. Oke, itu aja review saya untuk LG G2 Mini. Jangan lupa untuk like video ini dan tentunya menekan tombol subscribe. Saya Putu Reza dari Project Review dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!